Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Sri Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 2016 Saya dari program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AI Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Arus Kas Operasi, Investasi dan Pendanaan terhadap Return Saham pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Berikut saya akan menjelaskan pendahuluan dan latar belakang masalah. Dalam suatu perusahaan, terdapat satu hal penting untuk menilai perusahaan. Hal penting tersebut adalah laporan keuangan. Syarat utama yang diinginkan oleh para investor untuk menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah rasa nyaman yang akan diinvestasikan dan tingkat return saham yang akan diperoleh dari investasi tersebut. Jika return saham sebuah perusahaan turun, maka nilai perusahaan tersebut turun. Kekayaan pemegang sahamnya juga ikut turun. Oleh karena itu, investor harus mampu menyusun perkiraan harga sekuritas yang akan dibeli ataupun dijual dan dari informasi laporan keuangan yang ada, agar harga tersebut dapat mencerminkan nilai intrinsik yang sebenarnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh arus kas operasi terhadap return saham? Bagaimanakah pengaruh arus kas investasi terhadap return saham? Bagaimanakah pengaruh arus kas pendanaan terhadap return saham? Bagaimanakah pengaruh arus kas operasi, investasi, dan pendanaan secara bersama-sama terhadap return saham? Tujuan penelitian yaitu untuk membuktikan secara empiris bahwa arus kas operasi, investasi, dan pendanaan memiliki pengaruh terhadap return saham. Untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh arus kas operasi, investasi, dan pendanaan terhadap return saham baik secara simultan maupun parsial. Kerangka pemikirannya, pada hipotesis pertama, ada aktivitas arus kas operasi secara parsial berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kedua, aktivitas arus kas investasi secara parsial berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis ketiga, aktivitas arus kas pendanaan secara parsial berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis keempat, aktivitas arus kas operasi, investasi, dan pendanaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Tinjauan teori. 1. Return saham atau pada variabel Y. Menurut Wahyudi 2003, return saham adalah keuntungan yang dinikmati investor atas investasi saham yang dilakukannya. Return tersebut memiliki dua komponen, yaitu capital loss dan capital gain. 2. Arus kas operasi pada variabel X1. Arus kas dari aktivitas operasi adalah jumlah arus kas bersih yang berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan atau principal revenue producing activities dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. 3. Arus kas investasi pada variabel X2. Arus kas dari aktivitas investasi adalah jumlah arus kas bersih yang berasal dari perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak masuk setara kas. Yang keempat ada arus kas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah jumlah arus kas bersih yang berasal dari aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal perusahaan dan pinjaman perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada pendekatan penelitian, di sini peneliti memilih menggunakan paradigma kuantitatif karena paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Indriantoro dan Supomo 2002 bulan 12. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2019. Data ini diperoleh dari internet dengan alamat website https://www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel menggunakan purpose sampling. Sampel yang dipilih dari kriteria yang ditentukan sebanyak 12 perusahaan dengan 4 tahun periode. Teknik analisis yang diambil, yang pertama ada statistik deskriptif yang berisi mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Yang kedua ada analisis regresi data panel, yaitu
common effect model, fixed effect model, dan random effects model. Pemilihan model estimasi data panel yaitu uji Chow, recurrence multiplier, uji Hausman. Yang keempat ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya dari hasil analisis statistik deskriptif pada return saham terdapat median yaitu 0,039583, mediannya 0,070000, maksimumnya 1,000000 dan minimumnya minus 0,950000 dan standar deviasinya 0,365239. Pada arus kas operasi atau pada variabel X1 yaitu mediannya 10,42542, mediannya 0,100000, maksimumnya 507,5500, minimumnya minus 23,52000, standar deviasinya 73,39494. Arus kas investasi atau pada variabel X2 itu mediannya 3,23000, mediannya minus 0,14000, maksimumnya 174,4700, minimumnya minus 23,52000, standar deviasinya 25,76830. Pada arus kas pendanaan X3-nya mediannya 9,469167, mediannya minus 0,44000, maksimumnya 414,9300, minimumnya minus 13,72000, standar deviasinya 60,35465. Pada hasil pemilihan model regresi data panel, metode uji pemilihannya tes Chow yaitu H0 sama dengan common effect model, H1 sama dengan fixed effect model. Jika H0 jika uji F-prop itu lebih besar dari 0,05, hipotesis 1 jika uji F-prop lebih kecil dari 0,05. Pada pengujian hasil model yaitu common effect versus fixed effect, F-problemnya yaitu 0,0027 lebih kecil dari 0,05, maka model yang digunakan fixed effect model atau FEM. Yang kedua ada recurrence multiplier test. Pada hipotesis 0-nya yang digunakan common effect model, hipotesis yang satu itu random effect model. Hipotesis 0 jika cross section lebih besar dari 0,05, hipotesis 1 jika cross section lebih kecil dari 0,05. Pengujian hasil model itu common effect model versus random effect model yang cross sectionnya 0,050525 lebih besar dari 0,5, maka yang dipilih adalah common effect model. Pada uji Hausman test, pemilihannya H0 yaitu random effect model, hipotesis satunya fixed effect model. H0 jika uji Hausman problem lebih besar dari 0,05, hipotesis 1 jika uji Hausman problem lebih kecil dari 0,05. Maka pada pengujian hasil model fixed effect model versus random effect di mana problemnya 0,0034 lebih kecil dari 0,05, maka yang dipilih adalah fixed effect model. Selanjutnya uji asumsi klasik pada multikolinearitas. Hasilnya untuk setiap variabel bebas tidak ada koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,08, maka dapat disimpulkan tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Pada uji heteroskedastisitas, nilai
probability untuk variabel independen lebih besar dari 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada pengujian hipotesis uji signifikan parsial atau uji T, hasil dari keputusannya yaitu nilai T hitung sebesar 0,376843 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,68107 dan nilai probability-nya sebesar 0,7087 lebih besar dari 0,05. Maka arus kas operasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Dengan demikian H1 tidak terbukti. Pada nilai T hitung sebesar yang kedua ada nilai T hitung sebesar 3,148736 lebih besar dari T tabel sebesar 1,68107 dan nilai probability sebesar 0,0035 lebih kecil dari 0,05, maka arus kas investasi berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Dengan demikian H2 terbukti. Yang ketiga ada nilai T hitung sebesar 0,372873 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,68107 dan nilai probability-nya sebesar 0,7116 lebih besar dari 0,05, maka arus kas pendanaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Dengan demikian H3 tidak terbukti. Pada uji statistik F atau uji F ditunjukkan oleh nilai probabilitas F statistik berdasarkan hasil uji di atas. F statistik mempunyai nilai sebesar 2,760189 atau lebih besar dari F tabel sebesar 2,10. Sedangkan nilai F statistiknya 0,008198 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Pada koefisien determinasi, adjust rest square-nya mempunyai nilai sebesar 0,343966 atau 34,39%. Hal ini berarti bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dapat menjelaskan atau berkontribusi sebesar 34,39% terhadap return saham, sedangkan 65,61% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pada kesimpulan yang dia dapat yaitu arus kas operasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dalam uji T menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,7087 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 0,376843 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,68107. Arus kas investasi berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dalam uji T menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,0035 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai T hitung 3,148736 lebih besar dari T tabel sebesar 1,68107. Pada arus kas pendanaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan dalam uji T menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,7116 lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung sebesar 0,372873 lebih kecil dari T tabel sebesar 1,68107. Arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Hal ini ditunjukkan bahwa F statistik mempunyai nilai sebesar 2,760189 atau lebih besar dari F tabel sebesar 2,10. Sedangkan nilai prop F statistik 0,008198 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap return saham. Nilai adjust R square mempunyai nilai sebesar 0,343966 atau
34,39%. Hal ini berarti bahwa arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dapat menjelaskan atau berkontribusi sebesar 34,39% terhadap return saham, sedangkan 65,61% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Implikasi memberikan bukti empiris tentang pengaruh arus kas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 sebagai bahan masukan bagi para investor agar lebih selektif dalam menginvestasikan asetnya dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan. Menambah literatur dan acuan bagi peneliti dalam meneliti sebuah perusahaan. Sarannya, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini hanya menguji arus kas operasi, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan dalam kaitannya terhadap return saham. Penelitian selanjutnya dapat diharapkan mempertimbangkan penambahan variabel seperti profitabilitas, tingkat suku bunga, atau inflasi. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian serupa namun dengan sektor yang berbeda dan dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Dalam penelitian selanjutnya diharap peneliti menambah periode pengamatan lebih dari 4 tahun sehingga sampel yang digunakan lebih banyak dari penelitian ini. Bagi investor, diharapkan kepada para investor lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang nantinya mendukung dan membantu pemegang saham dalam menilai sebuah perusahaan. Dari penelitian ini, variabel arus kas, operasi, investasi, dan pendanaan guna membantu dalam meramalkan dan menilai perkembangan sebuah perusahaan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.